Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, kaum muslimin rahimakumullah. Pada siang berbahagia ini, tema khutbah yang akan saya sampaikan adalah Mukhtasar Ahkami Siyam, yaitu ringkasan tentang hukum-hukum yang terkait dengan puasa. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla masih memberikan kepada kita nikmat untuk bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini. Ini adalah suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang patut untuk kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ibadah harus dibangun di atas ilmu. Oleh sebab itu Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik." Ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang hak selain Allah, dan minta ampunlah engkau atas dosa-dosamu. Allah perintahkan nabinya terlebih dahulu untuk mengetahui, untuk berilmu. Kemudian Allah perintahkan rasulnya untuk beramal. Mengetahui, Allah katakan fa'lam, ketahuilah. Kemudian beramal, Allah perintahkan rasulnya melalui firman-Nya, wastaghfir li dzambik, dan minta ampunlah atas dosa-dosamu. Dan minta ampun merupakan amal. Terkait dengan puasa Ramadan, kita sebagai seorang muslim yang telah dikenai kewajiban untuk berpuasa, kita juga wajib untuk mengetahui hukum-hukumnya. Pertama, apa yang dimaksud dengan puasa? Puasa secara bahasa Arab maknanya adalah al-imsak, yaitu menahan. Menahan dari makan, dari minum, dari berbicara, dari berjalan. Dalam bahasa Arab disebut dengan as-saum. Kemudian makna puasa secara istilah syarak adalah menahan diri dari makan, dari minum, dari segala yang membatalkan ibadah puasa dengan niat ibadah kepada Allah Azza wa Jalla dari terbit fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Kemudian selanjutnya, hukum melaksanakan puasa Ramadan. Sesungguhnya seorang muslim yang sudah balik, berakal, menetap dan dalam keadaan sehat, bebas dari segala penghalang-penghalang diwajibkannya puasa, dia wajib untuk melaksanakan ibadah puasa. Dalil yang mewajibkan ibadah puasa terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang hidup sebelum kalian. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Barang siapa di antara kalian sedang menetap di negerinya, tidak sedang safar, lalu dia ikut melihat masuknya bulan Ramadan, maka dia berkewajiban untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Rasulullah SAW juga menjelaskan dalam banyak hadis bahwasanya puasa Ramadan itu hukumnya wajib atas seorang muslim. Di antaranya hadis beliau yang berbunyi, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Di antaranya adalah wasaumi Ramadan, berpuasa pada bulan Ramadan. Kemudian dalam hadis yang lain, ketika seorang Arabi yaitu orang Arab yang tinggal di pedalaman, beliau datang kepada Nabi Muhammad SAW untuk bertanya tentang hukum-hukum agama, tentang salat, tentang zakat, tentang puasa. Dia bertanya kepada Nabi, apa puasa yang Allah wajibkan ke atasnya? Maka Nabi mengatakan bahwa puasa yang wajib dilaksanakan oleh seorang muslim adalah berpuasa pada bulan Ramadan. Dan kaum muslimin sepakat semuanya bahwasanya puasa Ramadan itu hukumnya wajib untuk dilaksanakan. Dan orang yang mengingkari kewajiban puasa, maka dia adalah seorang yang kafir dan murtad dari agama Islam. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada syarat-syarat wajib untuk melaksanakan puasa. Ketika syarat-syarat ini ada pada diri seseorang, baik dia laki-laki ataupun perempuan, maka dia berkewajiban untuk melaksanakan puasa. Yang pertama, al-Islam. Dia adalah seorang muslim. Apabila dia bukan orang Islam, maka dia tidak berkewajiban untuk melaksanakan puasa. Bahkan puasanya tidak sah. Dan jika seorang non-Islam masuk Islam, maka dia tidak berkewajiban untuk mengganti puasa-puasa Ramadan sebelumnya yang sudah dia lewatkan. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syarat wajib puasa selanjutnya adalah balik, yaitu ketika seseorang sudah mengalami mimpi basah pertama, ataupun dia sudah tumbuh rambut di sekitar kemaluannya, ataupun dia berumur 15 tahun, maka orang yang mengalami satu dari 3 tanda ini, dia dikatakan sebagai seorang yang balik, dan dia sudah dikenai kewajiban untuk melaksanakan hukum-hukum agama. Dia wajib melaksanakan salat, dia wajib melaksanakan puasa, dia wajib membayarkan zakat kalau dia punya harta yang wajib dizakati dan sebagainya. Puasa pun demikian, bahwa ketika orang sudah balik,
dia wajib untuk melaksanakan ibadah puasa. Adapun anak-anak, maka puasanya tetap sah jika dia adalah anak yang sudah mumayyiz, yang sudah bisa membedakan antara yang baik dan buruk, mengerti antara perintah dengan larangan. Kaum muslimin dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, meskipun anak kecil dia tidak wajib berpuasa, tapi hendaknya orang tuanya melatih anak-anaknya untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan supaya dia terbiasa. Kebanyakan orang-orang yang berat untuknya melaksanakan puasa setelah dia dewasa adalah karena tidak dilatih untuk berpuasa ketika dia kecil. Dan anak kecil yang berpuasa, anak mumayyiz yang berpuasa, dia akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Syarat wajib puasa selanjutnya adalah berakal. Dengan demikian orang yang tidak berakal seperti orang gila, dia tidak wajib untuk melaksanakan ibadah puasa. Dan selanjutnya adalah orang yang sehat. Sehat fisiknya. Kalau sehat fisiknya, datang bulan Ramadan, maka dia berkewajiban untuk melaksanakan ibadah puasa. Tapi orang yang sakit, yang tidak memungkinkan dia untuk berpuasa, maka dia dibolehkan untuk berbuka pada bulan Ramadan ini, dan dia berkewajiban untuk mengqadha puasanya di hari-hari lain di luar bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa di antara kalian yang sedang sakit atau dalam perjalanan lalu dia berbuka, maka dia berkewajiban untuk mengganti puasanya tersebut di hari-hari lain, di bulan-bulan lain di luar bulan Ramadan. Kemudian syarat wajib puasa selanjutnya adalah orang yang menetap di suatu negeri, baik itu negeri tempat kelahirannya ataupun negeri perantauannya. Asalkan dia sudah menetap di situ, lalu datang bulan Ramadan, maka dia berkewajiban untuk melaksanakan puasa Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana minkum maridan aw 'ala safar fa'iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa di antara kalian yang sakit ataupun dalam perjalanan lalu dia berbuka, tidak berpuasa, maka dia berkewajiban untuk mengganti pada hari yang lain. Maka orang musafir, orang yang sedang dalam perjalanan jauh, dia tidak berkewajiban puasa. Dia boleh berbuka dan dia boleh ganti puasanya di luar bulan Ramadan. Kemudian syarat wajib puasa selanjutnya terkait dengan wanita, yaitu dia bebas dari haid dan nifas. Karena wanita yang haid ataupun wanita yang nifas, dia haram untuk berpuasa. Dia haram untuk berpuasa. Kata Rasulullah SAW, "Alaysa iza hadat lam tusalli wa lam tasum." Bukankah seorang wanita itu jika dia sedang haid, dia tidak mengerjakan salat dan dia tidak berpuasa. Maka haram bagi seorang wanita yang haid dan nifas untuk melaksanakan ibadah puasa. Ketika dia sudah suci dari haid dan nifas, maka dia berkewajiban untuk mengganti hari-hari bulan Ramadan yang dia tinggalkan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, "Kunna yusibuna zalika fa nu'maru bi qada'i shaum wa la nu'maru bi qada'i shalah." Kami di masa Rasulullah SAW, kata Aisyah, juga mengalami haid, maka kami diperintahkan untuk mengganti puasa dan kami tidak diperintahkan untuk mengganti salat. Jadi bagi wanita yang haid di bulan Ramadan, dia tidak boleh berpuasa, dia wajib berbuka, dan setelah keluar bulan Ramadan dia wajib mengganti puasa, bukan mengganti salat. Kaum muslimin dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian selanjutnya adalah arkanus shaum, yaitu rukun-rukun puasa. Puasa memiliki dua rukun. Yang pertama niat. Niat di dalam hati untuk berpuasa karena Allah Azza wa Jalla sejak dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Dia menahan dirinya dari segala yang membatalkan ibadah puasanya. Dari kapan? Dari terbit fajar shadiq yang ditandai dengan masuknya waktu salat subuh sampai waktu maghrib. Kemudian apa fungsi niat? Niat itu fungsinya adalah pertama, membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Apabila seseorang dia menahan diri dari makan dan minum dari subuh sampai maghrib, tapi dia tidak niat puasa, dia mungkin niat ingin sehat, maka itu tidak dikatakan puasa. Tetapi kalau orang dia menahan diri dari makan, dari minum, dari berhubungan suami istri, dari salat subuh sampai salat maghrib dengan niat puasa karena Allah Azza wa Jalla, maka yang dia lakukan itu adalah ibadah puasa. Fungsi niat yang kedua adalah membedakan ibadah yang sejenis, membedakan puasa yang sunnah dengan puasa yang wajib. Oleh sebab itu, seorang mesti berniat, dan niat adalah rukun dari rukun puasa. Dan niat itu tempatnya adalah dalam hati, tidak dilafadzkan, tapi yang dinilai adalah apa yang terbetik, yang dimaksudkan oleh hati seseorang. Kemudian rukun puasa yang kedua adalah menahan diri dari pembatal-pembatal puasa. Apa pembatal-pembatal puasa? Pembatal-pembatal puasa yang pertama adalah al-aklu wa syurbu amdan, makan dan minum dengan sengaja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri, summa atimmu siyama ilal lail."
makanlah dan minumlah kalian hingga kalian bisa membedakan antara gelapnya malam dengan terangnya siang, dengan terbitnya fajar. Summa atimmus siyama ilal lail. Kemudian kalian sempurnakanlah puasa kalian sampai malam. Jadi waktu kita berpuasa adalah sejak terbit fajar shadiq sampai terbenam matahari. Selama itu maka orang yang berpuasa tidak boleh sama sekali makan, tidak boleh sama sekali minum. Kemudian pembatal puasa yang selanjutnya adalah berhubungan suami istri. Berhubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan ini adalah pembatal puasa. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an bahwasanya berhubungan suami istri termasuk pembatal ibadah puasa. Dan bagi orang yang terjatuh ke dalam pembatal ini, maka dia memiliki beberapa hukum. Yang pertama, puasanya sudah batal. Yang selanjutnya, dia wajib bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia melakukan pelanggaran yang berat. Kemudian dia berkewajiban untuk mengqadha puasa yang dia batalkan tersebut dengan berhubungan dengan istrinya. Kemudian selanjutnya dia berkewajiban membayar kafarah. Orang yang berhubungan suami istri di bulan Ramadan, keduanya adalah orang-orang yang berkewajiban melaksanakan puasa sengaja, maka keduanya melakukan pelanggaran yang berat. Dan dia berkewajiban untuk membayar kafarah. Apa kafarahnya? Pertama, memerdekakan budak. Selanjutnya kalau tidak ada budak, dia berpuasa 2 bulan berturut-turut tanpa terputus sama sekali. Jika dia tidak sanggup, maka dia memberi makan 60 orang fakir miskin. Oleh sebab itu seorang yang berpuasa, dia berusaha menjauhi segala sesuatu yang menyebabkan dia timbul syahwat untuk berhubungan dengan istrinya. Di antara yang semakna dengan berhubungan dengan istri adalah mengeluarkan air mani dengan pilihan sendiri, mukhtar, dengan pilihan sendiri. Jika seseorang mengeluarkan air maninya dengan pilihannya sendiri, seperti dia melihat gambar-gambar yang membangkitkan syahwatnya, atau menyentuh istrinya, atau memegang istrinya, ataupun dia onani, istimna, maka puasanya batal. Tetapi dia tidak berkewajiban membayar kafarah. Kafarah dibayarkan ketika seseorang berhubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan, dan kedua-duanya adalah orang yang berkewajiban untuk melaksanakan puasa. Orang yang mengeluarkan maninya dengan sengaja, maka dia berkewajiban untuk mengganti puasanya saja. Berbeda ceritanya jika seseorang keluar maninya tanpa dia inginkan, dia tidur kemudian mengalami mimpi basah, atau dia keluar maninya karena dia sakit, maka orang seperti itu puasanya tetap sah dan dia tidak berkewajiban untuk mengganti puasanya. Dia hanya berkewajiban untuk melanjutkan puasanya sampai datang azan maghrib. Kemudian di antara pembatal puasa adalah muntah dengan sengaja. Dia mengeluarkan isi perutnya baik makanan maupun minuman dengan sengaja, maka membatalkan puasanya. Tetapi kalau orang muntah dengan tidak disengaja, tiba-tiba dia rasa ingin muntah, maka puasanya tidak batal dan dia berkewajiban untuk menyempurnakan puasanya sampai malam hari. Rasulullah SAW bersabda, "Man zara'ahul qai'u falaisa alaihi qada." Barang siapa yang didorong oleh muntah, maka dia tidak wajib untuk menggantinya. Wa man istaqa'a amdan falyaqdi. Barang siapa yang muntah dengan sengaja, maka dia wajib untuk mengganti puasanya di hari bulan lain. Di antara pembatal puasa juga adalah keluarnya darah haid dan nifas bagi perempuan. Ketika seorang perempuan mengalami haid ataupun seorang perempuan pasca melahirkan keluar darah nifas dari tubuhnya, dari rahimnya, maka dia dilarang untuk melaksanakan puasa. Dan dia berkewajiban untuk mengganti puasanya di luar bulan Ramadan. Kemudian di antara pembatal puasa juga adalah seseorang berniat untuk membatalkan puasanya meskipun dia belum makan sama sekali. Misalkan seseorang nanti jam 11 siang ataupun pada saat jam makan siang saya akan membatalkan puasa saya. Pada saat dia berniat itu, dia belum lagi makan sesuatu ataupun dia belum minum sesuatu, maka puasanya sudah batal. Karena salah satu rukun puasa adalah niat. Ketika seseorang membatalkan niatnya, maka puasanya sudah dibatalkan. Kemudian di antara pembatal puasa adalah murtad dari agama Islam. Ketika seseorang mengatakan bahwa dia keluar dari agama Islam, maka ibadah puasanya batal. Kata Allah Subhanahu wa taala, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk." Kalau kamu wahai Muhammad melakukan perbuatan syirik, maka amal ibadahmu gugur. Kemudian ada orang-orang yang tidak dibolehkan, ada orang-orang yang dibolehkan tidak berpuasa. Di antaranya orang yang sakit. Orang yang sakit dan sakitnya adalah sakit berat, kalau dia berpuasa, penyakit itu akan makin lama sembuhnya, maka orang tersebut dibolehkan untuk berbuka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man kana minkum maridan aw 'ala safar fa iddatun min ayyamin ukhar." Barang siapa di antara kalian yang sakit ataupun dalam perjalanan,
lalu dia berbuka, maka hendaklah dia ganti pada hari lain. Orang yang sakit berat, di mana kalau dia berpuasa maka kesembuhannya akan semakin lama, maka dia boleh berbuka dan dia mengganti puasanya di hari lain di luar bulan Ramadan. Tetapi orang yang sakit menahun, tidak mungkin sembuh lagi, maka dia tidak berkewajiban untuk mengganti puasanya, tapi dia berkewajiban untuk membayar fidyah, yaitu dengan memberi makan satu orang miskin sesuai dengan jumlah hari yang dia tinggalkan di bulan Ramadan. Kemudian orang yang kedua yang dibolehkan tidak berpuasa adalah orang yang dalam perjalanan jauh, yaitu perjalanan yang membolehkan seseorang mengkasar salat jarak 80 kilo minimal. Ketika seseorang melakukan safar sejauh 80 kilo dan itu adalah batasan seseorang boleh melakukan jamak kasar salat, maka dia juga boleh untuk berbuka, tidak berpuasa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana minkum maridan aw ala safar fa iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa di antara kalian yang sakit ataupun dalam perjalanan lalu dia berbuka, maka hendaklah dia ganti pada hari yang lain. Tetapi berpuasa dalam safar bukanlah suatu hal yang wajib untuk dilakukan. Seseorang boleh berpuasa dalam safar, boleh juga berbuka dan menggantinya di hari lain. Karena para sahabat ridwanullah taala alaihim, mereka melakukan safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka ada yang tetap berpuasa dan di antara mereka ada yang berbuka tidak berpuasa. Dan mereka tidak saling mencela satu sama lain, tidak saling merendahkan satu sama yang lain. Tergantung dengan keadaan kita. Kalau keadaan kita kuat dan safarnya safar yang mudah untuk kita tempuh, tidak memerlukan tenaga yang sangat banyak, maka kita boleh tetap berpuasa. Tapi kalau safarnya jauh atau fisik kita tidak kuat untuk melakukan safar, maka kita boleh berbuka dan mengganti puasa tersebut di hari bulan lain. Karena Rasulullah SAW dalam sebuah perjalanan, beliau melihat seorang sahabat yang dinaungi karena kepanasan di siang hari. Lalu Rasulullah SAW bertanya, kenapa orang ini? Kata para sahabat, dia adalah seorang yang safar dalam perjalanan. Maka Nabi SAW mengatakan, laisa minal birri asyamu fis safari. Tidak termasuk di antara kebaikan adalah berpuasa dalam safar. Kemudian kaum muslimin, di antara orang yang dibolehkan tidak berpuasa dan mengganti pada hari lain adalah orang yang sudah tua. Orang yang sudah tua, dia tidak mampu lagi untuk berpuasa, maka dia dibolehkan untuk tidak berpuasa, tetapi dia tidak mengqadha puasanya. Dia membayar fidyah. Fidyah itu memberi makan satu orang miskin setiap hari sesuai dengan jumlah hari yang ditinggalkan dalam bulan Ramadan. Para ulama memperkirakan bahwa fidyah itu jumlahnya kalau di kilo adalah 1 kilo 125 gram dan diserahkan kepada orang miskin. Kemudian wanita yang hamil dan menyusui. Wanita yang hamil dan menyusui, jika dia khawatir akan kesehatan dirinya, tidak kuat untuk berpuasa, maka dia boleh berbuka. Dia boleh tidak berpuasa. Dan ketika keluar bulan Ramadan, dia berkewajiban untuk mengganti puasanya. Kemudian jika seorang wanita yang hamil ataupun wanita menyusui, dia khawatir terhadap dirinya dan dia juga khawatir terhadap anaknya, maka dia boleh berbuka. Tapi kewajibannya lebih dari sekedar mengganti puasanya. Dia berkewajiban mengqadha puasanya dan dia juga kewajiban untuk membayar fidyah. Kemudian selanjutnya adalah beberapa sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika kita berpuasa. Di antara sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika kita berpuasa adalah makan sahur. Seorang muslim hendaknya dia makan sahur, bukan hanya untuk agar kita kuat ketika berpuasa, tapi lebih dari itu, yaitu meneladani sunnah Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian, sesungguhnya dalam makan sahur itu terdapat berkah Allah Azza wa Jalla. Kemudian di antara sunnah ketika kita berpuasa adalah melambatkan mengakhirkan makan sahur sehingga dekat waktunya dengan azan subuh. Para sahabat ditanya berapa jaraknya antara sahurnya Rasulullah SAW dengan sholat subuh. Mereka mengatakan jaraknya adalah membaca kira-kira 50 ayat yang sedang. Membaca 50 ayat yang sedang dengan kecepatan membaca yang sedang, itulah jarak sahur Rasulullah SAW dengan sholat subuh. Kemudian di antara sunnah ketika kita berpuasa adalah menyegerakan berbuka. Ketika sudah datang waktu maghrib, waktu berbuka, maka hendaknya kita menyegerakan diri kita untuk berbuka dengan memakan makanan yang disunahkan oleh Rasulullah SAW seperti memakan rutab, yaitu kurma yang basah, ataupun kalau tidak kurma yang kering yang disebut dengan tamar, ataupun meminum beberapa teguk air, ataupun memakan makanan yang lain. Di antara sunnah Rasulullah SAW
menyegerakan berbuka ini ada hikmah yang lain yang disebutkan oleh para ulama, yaitu untuk menyelisih ahlul kitab dari kalangan Yahudi. Mereka juga berpuasa, atau dalam syariat mereka juga ada perintah untuk berpuasa, tetapi mereka berbuka ketika bintang-bintang sudah muncul di langit, yakni sudah masuk malam. Dan untuk itu Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk menyelisihinya. Kemudian di antara sunnah ketika berpuasa adalah al-iktsaru minal khair, memperbanyak perbuatan-perbuatan baik, entah itu tilawatul Quran, membaca Al-Quran, apakah itu memberikan makan kepada orang-orang yang berbuka, memberikan sedekah dan sebagainya. Bukankah Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan melakukan kebaikan, dan beliau lebih dermawan lagi dengan kebaikan ketika datang bulan Ramadan. Kemudian di antara yang disunahkan juga pada bulan Ramadan ini adalah mengerjakan salat malam. Jangan sampai kita terlewat untuk melakukan salat malam. Lebih utamanya adalah berjamaah. Tetapi kalau tidak sanggup berjamaah, boleh melakukannya sendiri-sendiri. Kemudian juga di antara sunnah yang dianjurkan untuk diucapkan ketika kita berpuasa adalah ketika seseorang ingin mengajak kita untuk berantem, untuk bertengkar, untuk berdebat, kita katakan ini saim. Sesungguhnya aku adalah orang yang berpuasa. Para ulama menjelaskan ucapan ini saim, saya sedang berpuasa, itu bermanfaat bagi orang yang mengucapkan dan juga bagi lawannya. Bagi orang yang mengucapkan, dia mengingatkan dirinya bahwa dia sedang berpuasa, tidak pantas baginya mengucapkan kata-kata yang kotor. Dan bagi orang yang merupakan lawannya, dia akan menghentikan debatnya, pertengkarannya dengan orang lain. Kemudian kaum muslimin dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, ada perkara-perkara yang makruh dilakukan oleh seorang muslim ketika berpuasa. Di antaranya adalah al-mubalaghah fil istinsyaq dan matmadah, yaitu berlebihan dalam berkumur-kumur dan juga menghirup air ke dalam hidung. Selama orang berpuasa, dia boleh berkumur-kumur, dia boleh juga memasukkan air ke dalam hidung yang disebut dengan istinsyaq, tetapi tidak berlebihan karena dikhawatirkan air tersebut sampai ke dalam lambung. Di antara hal yang dimakruhkan bagi orang yang berpuasa adalah takbil, yaitu mencium istrinya kalau dia memperkirakan bahwa dia tidak bisa mengendalikan syahwatnya. Kemudian juga di antara yang dimakruhkan adalah menelan dahak. Ketika seseorang ada dahak di tenggorokannya, ya sudah keluar, maka dia dimakruhkan untuk menelannya. Kemudian juga mencicipi makanan jika tidak diperlukan. Tetapi jika diperlukan, seperti orang yang berprofesi sebagai tukang masak ataupun ibu-ibu di rumah tangga, maka dia boleh mencicipi makanan kemudian membuang rasa makanan tersebut. Barangkali inilah yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyihil mustafa wa alihil mustakmilina syurafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat